Bab 26. Saudaraku, apakah kamu bekerja keras? Dalam perjalanan pulang, kakak saya tiba-tiba bertanya. Yuer, kenapa kamu bertanya? Jia Yapeng tercengang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak, jika kamu tidak terlalu lelah, bagaimana kamu bisa berinisiatif mencari bibi itu untuk membantumu? Anak Maple menjawab. Ini layak untuk sepasang saudara kembar. Apa yang dikatakan satu orang dikatakan oleh dua orang bersama-sama. Dengan kata lain, nama para suster belum diperkenalkan. Saudara kembar, yang bernama saudara perempuan Jia Jiafeng dan nama saudara perempuannya adalah Jia Jia Yue, secara alami bernama Feng Yue. Yah, kakakku sangat lelah, tapi kakakku sangat senang. Jia Yapeng tersenyum. Mengapa? Jia Jiafeng, kenapa kamu masih bilang kamu bahagia saat kamu lelah? Dua saudara perempuanku yang konyol, kamu akan bertemu dengan hal semacam itu yang akan membuatmu setengah mati, tetapi juga membuatmu rela dan bahagia. Ini bisa berupa benda, hobi, atau seseorang. Di dunia ini, akan selalu ada hal seperti itu yang menunggumu. Kata Jiapeng. Saudaraku, apa barangmu? Apakah itu masalah, tangisan, atau seseorang? Jia Jia Yue bertanya dengan kepala terangkat. Tentu saja itu kamu. Selain kamu, siapa lagi yang pantas menerima perjuangan kakakku? Jia Yapeng berkata dengan lembut. Faktanya, jika Anda bertanya pada Jia Yapeng apakah menjadi kaya itu penting atau saudara perempuannya lebih penting, Jia Yapeng akan berpikir itu menjadi kaya. Bagaimanapun, ini adalah obsesi para tetua, dan saudara perempuannya dalam hidup ini bukanlah saudara perempuannya dalam analisis terakhir, setidaknya tidak secara psikologis. Tapi bagaimana bisa Jia Yapeng mengatakan beberapa hal buruk saat ini? Jadi Jia Yapeng dengan lembut menyentuh pipi kedua saudara perempuannya dan berkata, tentu saja kamu. Kakakku tidak punya kerabat. Kakakku berharap kalian berdua hidup dalam kehidupan ini. Yah, kita hanya memiliki satu anggota keluarga dalam hidup kita. Kita selalu bersama dan tidak akan berpisah seumur hidup. Kedua saudara perempuan itu memegang Jia Yapeng satu kiri dan satu kanan, dan detak jantung mereka dekat dengan detak jantung satu sama lain, merasakan denyut tiga kehidupan yang terhubung darah. Saat ini, Jia Yapeng tiba-tiba bersukacita atas kebohongan yang baru saja dia katakan, karena saat ini, Jia Yapeng menemukan bahwa itu sebenarnya adalah kebenaran. Dia benar-benar memiliki dua saudara perempuan yang terhubung dengan darahnya sendiri dan bergantung pada bibir dan gigi. Bu, lihat ketiga orang itu. Apa yang mereka lakukan? Kata seorang gadis kecil yang lewat dengan malu-malu. Mereka tersipu sebentar, langsung berpisah dan berjalan menuju rumah. Rumah Jia Yapeng tidak jauh dari Bayi Square, dan busnya sangat padat, jadi ketiganya memutuskan untuk berjalan pulang. Tapi saat ketiganya berjalan ke jalan yang gelap, Jia Yapeng menjadi terbiasa waspada. Keamanan publik saat ini tidak sesempurna 30 tahun kemudian. Ada beberapa kisah berbahaya dan tragis di jalan ini. Jia Yapeng merasa bahwa dia harus waspada dan menatap semua orang di jalan. Selain itu, sepertinya tidak ada orang yang mencurigakan kecuali sepasang pengemis di kejauhan. Kawan, pria yang baik hati, paman, kasihanilah kami berdua. Kami belum makan selama 3 hari. Kata Cao Cao. Ketika dia melihat Jia Yapeng, para pengemis tersandung dan memohon. Jika kamu memiliki lengan dan kaki, pengemis macam apa kamu? Melihat kedua pengemis itu besar dan kecil, tetapi lengan dan kakinya masih sehat, dan tubuh mereka sepertinya tidak memiliki masalah besar, Jia Yapeng sedikit tidak senang. Tidak masalah jika Anda miskin, tetapi Anda tidak boleh malas. Jia Yapeng tidak akan memberikan sepeser pun kepada pria yang menjadi pengemis dengan tangan dan kaki utuh, bahkan jika dia sudah menjadi orang kaya 100.000. Aku akan memberimu $2. Pergi dan beli beberapa roti isi kukus. Jia Yapeng menolak, tetapi saudara perempuan di belakangnya tidak tahan. Seseorang mengeluarkan koin $1 dari sakunya dan memberikannya kepada pengemis. Terima kasih telah menjadi pria yang baik. Semoga panjang umur, kebahagiaan besar, kekayaan besar dan banyak anak cucu. Pengemis besar itu dengan senang hati mengambil $2 itu. Hanya 5 senin roti isi kukus vegetarian selama 90 tahun sudah cukup bagi para pengemis untuk makan selama 3 hari. Terima kasih.
Aku hanya tidak tahu apakah itu karena ekstasi yang berlebihan. Pengemis besar yang sedang berterima kasih tiba-tiba terjatuh dan jatuh dengan keras di tanah. Ada darah merah cerah mengalir keluar di trotoar segera. Ibu-ibu. Pengemis kecil di satu sisi berlutut dengan panik dan menangis dengan ibunya di pelukannya. Sampai saat ini, Jia Yapeng menyadari bahwa pengemis itu sebenarnya adalah ibu dan anak. Saudaraku, ayo cepat selamatkan orang. Dia telah menumpahkan banyak darah, kata Jia Feng dengan panik. Pada saat ini, sepotong kecil darah menumpuk di penyeberangan. Sepertinya ada banyak pendarahan. Jika Anda tidak mengobatinya tepat waktu, Anda benar-benar akan berada dalam bahaya hidup. NND, ini hari tahun baru. Bagaimana kamu bisa bertemu dengan benda seperti ini? Itu bukan porselen. Jia Yapeng menghela nafas. Meskipun dia tidak ingin memberikan uang sekarang, dia bukanlah tipe orang yang tidak menyelamatkan hidupnya. Saat ini, tidak banyak pejalan kaki di jalan. Tidak ada orang lain yang jatuh ke tanah kecuali mereka. Jika dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri, saya khawatir satu kehidupan akan benar-benar hancur. Ambil si kecil ini dan aku akan menjemputnya. Jia Yapeng segera berjongkok dan ingin menjemput pengemis besar itu. Hanya jongkok sedikit. Bau yang kuat muncul. Sepertinya Jia Yapeng tidak tahan dengan bau tidak mandi selama 3 atau 4 bulan. Ada apa dengan kakakku? Kamu tidak terlalu lelah, atau kita berdua akan menggendongnya? Kata para suster dengan prihatin. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya sendiri. Jia Yapeng tidak bisa membiarkan adiknya melakukannya. Dia hanya bisa memeluk pengemis besar itu. Untungnya, tidak terlalu berat. Tinggi badan pengemis itu tidak pendek. Dia penuh 1,70 meter. Jia Yapeng mengira berat pihak lain akan sangat berat, tetapi ketika dia memegangnya di lengannya, dia menemukan bahwa berat maksimumnya sekitar 40 kilogram. Untuk wanita setinggi 1,70 meter, pada dasarnya kulit dan tulangnya tipis. Pantas saja pihak lain pingsan langsung di jalan. Dia pasti lapar. Jia Yapeng menekan posisi berdarah kepala pihak lain dengan telapak tangannya, dan kemudian ketika dia sampai di pengemis besar itu, dia bergegas ke rumah sakit. Di Yuzhang pada tahun 1990, hanya ada sedikit taksi di jalan sehingga saya tidak melihat taksi sama sekali. Untungnya, ada 2 rumah sakit di dekat department store, salah satunya adalah rumah sakit kesehatan ibu dan anak. Saya bergegas ke rumah sakit tanpa berlari terlalu lama. Melihat Jia Yapeng bergegas masuk dengan seorang pengemis yang bau, banyak perawat menunjukkan ekspresi mundur. Bukan karena mereka tidak menyukai satu sama lain sebagai pengemis, tetapi pengemis itu sangat bau sehingga orang mau tidak mau ingin mundur. Akibatnya, Jia Yapeng meraung, penting untuk membunuh orang, atau penting untuk mencium sedikit. Jika Anda tidak melakukannya, saya khawatir wanita ini akan mati. Beberapa perawat menyambutnya dan membawa Jia Yapeng ke ruang gawat darurat. Pada saat yang sama, mereka membawa dokter untuk menyelamatkannya. Tidak apa-apa. Aku lapar dan pusing. Kepalaku mungkin sedikit gegar otak, tapi bagaimana aku tahu kapan aku bangun? Setelah perban dan hemostasis, dokter berkata dengan tenang, lalu menoleh ke arah Jia Yapeng dan berkata, "Anak muda, Anda mendorong pria ini ke bawah? Lalu Anda pergi dan membayar uangnya, atau saya akan memukul 110. Sial." Jia Yapeng hendak memarahi ibunya. Pengemis kecil di satu sisi buru-buru berkata, "Tidak, paman ini cukup baik untuk menyelamatkan ibuku. Ibuku pingsan dan jatuh ke tanah. Itu tidak ada hubungannya dengan paman dan bibiku. Kami akan membayar biaya pengobatan sendiri. Kami tidak bisa membiarkan paman membayar lagi. Dia telah banyak membantu kami." "Anak kecil," kata pengemis kecil itu. Jia Yapeng merasa hangat di hatinya. Tampaknya orang baik itu tidak sia-sia, dan hatinya terhibur. Setelah mendengarkan kata-kata pengemis kecil itu, dokter tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan bergumam, "Bocah bodoh, jangan gunakan kantong uang yang dikirim ke pintu. Di mana kalian berdua punya uang untuk membayar? Mungkin kamu harus memotong uang dari gajiku. Hari ini benar-benar berdarah." Tanda petik. Bab 27. Hai. Jia Yapeng menghela nafas. Nah, orang baik melakukannya sampai akhir.
Jia Yapeng keluar untuk membayar biaya pengobatan pengemis besar itu. Itu tidak mahal. Ini hanya 12 yuan dan 37 senin. Ada ratusan kasus ketika Anda pergi ke rumah sakit. Itulah yang terjadi setelah abad ke-21. Ada beberapa masalah dalam antrean. Ketika Jia Yapeng membayar uangnya dan kembali, pengemis besar itu telah bangun. Dermawan. Melihat Jia Yapeng, pengemis itu bangkit dari tempat tidurnya dan bersujud kepada Jia Yapeng. Tidak, kami adalah masyarakat yang beradab sekarang. Kami tidak memperhatikan hal-hal ini. Saya tidak meminta Anda untuk berterima kasih kepada saya. Jika Anda memiliki uang di masa depan, bayar saja saya kembali. Jia Yapeng berkata dengan lemah, sementara pihak lain mengangguk dengan putus asa. Jangan khawatir, dermawan. Bahkan jika kamu adalah sapi dan kuda, aku akan mengembalikan uang ini. Nah, seperti yang dikatakan dokter barusan, kamu bukan masalah besar. Selama darahnya berhenti, datang saja ke sini dan ganti obatnya setiap 2 hari. Di mana kamu tinggal? Aku akan mengantarmu pulang nanti, kata Jia Peng. Rumah. Tiba-tiba, mendengar kata ini, ekspresi pengemis besar itu tiba-tiba menjadi gelap, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kami tidak punya rumah. Aku tahu. Jia Yapeng menghela nafas. Ayolah, karena kamu terlibat, mau tidak mau aku bertanya. Bagaimana situasimu? Kami. Pengemis itu memegang tinjunya erat-erat dan tidak berbicara. Itu urusanmu untuk mengatakan apakah akan mengatakannya atau tidak. Jika kamu bersedia membawa beberapa barang sendiri, aku akan lebih mudah. Jika kamu benar-benar mengalami kesulitan, jika kamu memberitahuku, aku mungkin dapat membantumu. Pikirkan sendiri. Jia Yapeng akhirnya berkata. Dia sedikit tidak sabar. Jiaur. Pengemis besar memandang putrinya, berbisik, dan akhirnya mengambil keputusan, dermawan, kamu benar. Saya seorang pengemis. Apalagi yang bisa membuat saya malu. Nama saya Liu Chuifen. Ini putri saya Tian Yu Jiao. Kami awalnya petani di Kabupaten Wuning. Suami saya terkena TBC dan mengosongkan rumahnya. Dia tidak merawat penyakitnya. Lagi pula, dia pergi. Tetapi begitu suami saya pergi, paman keduanya menempati rumah dan ladang kami. Dia mengatakan bahwa sejak saya melahirkan anak perempuan, suami saya akan menjadi yang terakhir, dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga mereka. Dia tidak memenuhi syarat untuk menempati ladang mereka. Dia mengusir semua ibu dan anak perempuan kami. Saya mendengar orang-orang di desa mengatakan bahwa bekerja di kota dapat menghasilkan banyak uang, jadi saya membawa anak-anak saya ke ibu kota provinsi. Setelah mencari pekerjaan selama beberapa hari, saya tidak dapat menemukan pekerjaan sama sekali. Saya menghabiskan semua uangku 3 hari yang lalu dan berkeliaran di luar selama beberapa malam. Kamu akan tahu apa yang terjadi nanti, kata Liu Chuifen. Ini semua Cina baru. Bagaimana bisa ada pemikiran feodal seperti itu di pedesaan? Jia Yue bertanya dengan bingung. Bocah bodoh, hati orang tidak semudah itu. Jia Yapeng menyentuh kepala adiknya dan berkata, nyatanya, bahkan setelah 30 tahun berikutnya, beberapa tumor ideologis belum sepenuhnya hilang. Jika kamu ingin mencari pekerjaan di kota, aku bisa membantumu. Katakan padaku apa yang bisa kamu lakukan, kata Jia Peng. Padahal, pertanyaan ini hanyalah pertanyaan biasa, karena tidak masalah jika Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Buang saja ke pabrik Anda sendiri. Selama Anda tidak bodoh, Anda bisa mempelajarinya dalam setengah hari. Aku bisa bertani, mencuci pakaian, bersih-bersih, memasak, dan merawat anak-anak. Ngomong-ngomong, aku bisa melakukan semuanya di rumah, dan tangan serta kakiku sangat lincah, dan memasak juga sangat enak. Sungguh, masakan ibuku enak sekali. Padahal hanya nasi putih saja yang enak. Tian Yu Jiao buru-buru membuktikan. Kalau begitu pergi ke pabrik. Ketika Jia Yapeng bersiap untuk membuat keputusan seperti itu, pikirannya melintas. Ngomong-ngomong, saya tidak membutuhkan sekretaris seumur hidup. Bisakah kamu membaca? Tanya Jia Yapeng. Tidak. Liu Yujiao menggelengkan kepalanya dan tersipu. Jika dia bisa membaca, dia akan menemukan pekerjaan. Oh, Jia Yapeng mengangguk. Orang yang tidak tahu kata-kata itu baik.
Mereka dapat menggunakannya dengan andal dan menempatkannya di rumah. Bagaimana kalau kamu menjadi sekretaris hidupku? Tanya Jia Yapeng. Sekretaris kehidupan. Liu Chuilian tertegun. Jia Yapeng bereaksi. Kata sekretaris kehidupan terlalu maju untuk dia mengerti. Itu pengasuh. Jia Yapeng menjelaskan dengan singkat. Orang tua saya sudah pergi, dan saya jarang tinggal di rumah. Mereka tinggal bersama. Saya tidak mempercayai keselamatan mereka, dan saya khawatir tidak ada yang akan menjaga hidup mereka, jadi saya selalu ingin bertanya pengasuh untuk merawat mereka. Ini takdir kita untuk bertemu. Jika kamu suka, kamu bisa membantuku dan merawat mereka. Jika kamu punya gaji, kamu bisa memberimu 300 yuan sebulan. Bagaimana menurutmu? 300 yuan. Liu Chuilian terkejut dan buru-buru berkata, tidak, harganya terlalu tinggi. Laki-laki saya tidak bisa mendapatkan 300 yuan dari menanam ladang selama setahun. Terlalu banyak uang. Dengan uang lebih, saya harap Anda bisa menjaga kedua saudara perempuan saya dengan hati-hati. Jangan mengambil jalan pintas ketika membeli sayuran di hari kerja. Setiap makan pagi, siang dan malam harus kaya gaya, lakukan dengan hati-hati dan makan nutrisi yang baik ke dalam akun. Selain itu, saya terkadang mengajukan beberapa persyaratan yang keras. Jika Anda memiliki lebih sedikit uang, Anda mungkin tidak dapat menerimanya. Jia Yapeng berkata dengan samar. Mendengar persyaratan yang keras, ekspresi Liu Chuilian tiba-tiba berubah dengan cepat untuk sementara waktu, seolah-olah dia malu akan sesuatu, tetapi akhirnya mengangguk dan berkata, begitu. Selama saya tidak menyukai kekotoran saya mampu membeli 300 yuan ini. Bagus. Jia Yapeng mengangguk puas. Apa masalah besar jika kamu kotor? Kembalilah dan mandi dengan baik hari ini. Cuci saja bagian dalam dan luarnya. Aku akan memeriksanya nanti malam. Ya. Liu Chuilian mengangguk, tetapi wajahnya lebih merah. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan anakku? Liu Chuilian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru bertanya. Hidup saja bersama. Lebih mudah bagimu untuk merawatnya. Jia Yapeng berkata dengan santai. Ada banyak kamar di rumahku. Kalian berdua punya kamar terpisah. Tidak akan ada masalah. Ngomong-ngomong, berapa umur anak itu? 10 tahun? Apakah kamu membaca? Tidak. Itu tidak baik. Orang tidak bisa hidup tanpa membaca, kalau tidak mereka akan sia-sia sepanjang hidup mereka. Jia Yapeng menggelengkan kepalanya, yah, tidak peduli taman kanak-kanak dan prasekolah apa, aku akan menemukan seseorang untukmu dan membiarkan Yu Jiao langsung pindah kelas ke kelas 1 tahun depan. Meskipun sekarang dia hanya bisa langsung ke semester berikutnya, menurutku Yu Jiao pintar. Tidak sulit mengejar kursus dan kemajuan. Anak itu pasti tertunda di masa depan. Jia Yapeng menyukai penampilan Tian Yu Jiao barusan, jadi dia berinisiatif untuk mengatakannya. Tuan, kamu sangat menyukai Yu Jiao. Liu Chuilian tampak ketakutan dan bertanya dengan hati-hati. Suka itu. Jia Yapeng berkata tanpa sadar, lalu melambaikan tangannya. Tidak, kamu baru saja memanggilku apa? Jangan panggil aku Tuan, itu nama masyarakat lama. Begitulah mereka menyebutnya di pedesaan. Jika aku tidak memanggilmu Tuan, aku harus memanggilmu apa? Panggil aku Bos. Jia Yapeng tertawa. Semua orang memanggilku Bos. Panggil saja aku begitu. Ya. Liu Chuilian mengangguk. Chuan telah diubah menjadi bos di kota. Kami orang sebangsa tidak tahu. Ini benar-benar bodoh. Itu bukan kebodohan. Chuan dan bos. Jia Yapeng membuka mulutnya untuk menjelaskan perbedaan antara keduanya, tetapi setelah dipikir-pikir, untuk seorang pengasuh, kata bos dan kakek benar-benar tidak berbeda. Selain itu, saat ini sudah larut, Jia Yapeng lelah dan lapar, jadi dia tidak mau repot menjelaskan. Ketika dokter memeriksa luka Liu Chuilian lagi dan memutuskan bahwa tidak ada masalah, dia membawa pulang 4 orang. Bab 28. Hal paling berharga yang dilakukan orang tua Jia Yapeng dalam hidup mereka adalah membeli rumah. Yaitu betul. Orang tua Jia Yapeng membeli seluruh rumah, yang masih berada di kawasan inti kota Yuzhang. Jia Yapeng juga datang ke kota Yuzhang di kehidupan terakhirnya. Dia tahu harga rumah di posisi ini sekitar 20 meter persegi. Namun, orang tua Jia Yapeng membeli seluruh rumah, dan bersama dengan tanah di sekitarnya, sekitar 1 mu tanah.
Ini benar-benar tak ternilai harganya. Saya khawatir tidak akan menjadi masalah besar untuk menjual 100 juta kecil di masa depan. Jadi meski Jia Yapeng tidak melakukan apa-apa dan bekerja keras selama 20 tahun, dia bisa menghasilkan banyak uang dengan menjaga penghancuran tanah. Padahal, tanah ini adalah bagian dari tanah pabrik makanan Yuzhang. Belakangan, pabrik itu dikelola dengan buruk. Banyak keluarga tidak membayar upah selama lebih dari setahun dan mati kelaparan. Maka pabrik memutuskan untuk menjual beberapa aset untuk menyelamatkan nyawa, seperti rumah dan tanah di sekitarnya. Tapi masalahnya rumah itu sudah lama digantung, dan tidak ada yang membelinya sama sekali. Lagi pula, orang-orang di era ini tidak memiliki kesadaran real estate. Mereka tidak tahu bahwa rumah dan tanah bisa menghasilkan banyak uang. Sebaliknya, mereka merasa bahwa rumah kecil yang bobrok tidak layak disebut. Siapa membeli siapa SB? Saat itu, belum ada bisnis seperti pembangunan perumahan komersial. Secara alami, tidak ada yang datang untuk terlibat dalam industri real estate. Luas tanah ini sendiri terlalu kecil, dan dekat dengan pabrik makanan Yuzhang, dan tidak ada perusahaan yang akan membeli tempat seperti itu. Oleh karena itu, meskipun tanah itu sudah lama diteriakan, tidak ada yang mampu membelinya. Akhirnya, mantan pekerja di pabrik mendengar bahwa orang tua Jia Yapeng telah menghasilkan banyak uang, jadi mereka membujuk orang tua Jia Yapeng untuk setuju mengambil semua tabungan mereka, total 100.000 yuan, untuk membeli tanah dan rumah. 100.000 yuan dapat membeli satu mu tanah di pusat kota-kota Yuzhang. Pokoknya untung besar. Tapi ini 100.000 yuan pada tahun 1985. Uang ini sepenuhnya menyerap semua modal kerja orang tua Jia Yapeng, yang kemudian menyebabkan putusnya rantai modal dan orang tua Jia Yapeng menuntut akun di mana-mana. Jika orang tua Jia Yapeng tidak membelanjakan uangnya, mereka tidak perlu meminta rekening di mana-mana, dan mungkin mereka tidak akan mati. Bagaimanapun, Jia Yapeng tidak peduli dengan hal-hal ini. Ngomong-ngomong, dengan rumah ini, meski Jia Yapeng benar-benar tidak punya apa-apa, dia pasti menjadi multimilioner di masa depan. Namun, Jia Yapeng diam-diam mengalihkan kepemilikan rumah dan tanah ini kepada kedua saudara perempuannya. Meskipun di mata semua orang, Jia Yapeng adalah penerus yang tak terbantahkan dari orang tuanya, Jia Yapeng selalu berpikir bahwa dia berutang kepada orang tuanya dan bahwa dia bukan darah daging mereka sendiri. Karena itu, Jia Yapeng ingin mewariskan kekayaan ini kepada kedua saudari itu. Mereka adalah ahli waris yang sebenarnya dan dia bukan. Wow, rumah yang besar. Setelah melihat rumah Jia Yapeng, ibu dan putrinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tentu saja, rumahnya besar. Tahukah Anda, awalnya gudang pabrik makanan Yuzhang, dengan luas bangunan 500 meter persegi. Dengan ruang hijau di sekitarnya, luasnya mencapai 666 meter per mulahan. Karena ini adalah gudang, mudah diubah. Orang tua Jia Yapeng menghabiskan kurang dari 5.000 yuan untuk mengubah gudang menjadi bungalow super dengan 10 kamar, ruang tamu super, dapur super, beberapa kamar mandi, dan taman besar. Apalagi gudangnya sebenarnya sangat tinggi. Jika mau, Anda bisa memisahkan lantai lain, sehingga luasnya bisa langsung berlipat ganda. Namun transformasinya cukup sederhana, yaitu tanah diaspal dengan lapisan semen, ruangan diisolasi dengan batu bata, kemudian dicat dengan lapisan kapur, dan terakhir dilengkapi dengan beberapa perabot sederhana. Rumah seperti ini seperti rumah kosong. Namun, masih tidak ada masalah dengan orang yang masih hidup, dan Jia Yapeng berencana untuk mendekorasi ulang orang untuk sementara waktu, dan kemudian mengatur satu set furnitur yang lengkap, jika tidak, dia tidak akan hidup senyaman kantor di pabrik. Kamu pergi mandi. Jia Yapeng menunjuk ke lokasi kamar mandi. Bau pada ibu dan anak tadi akan membunuh Jia Yapeng. Ibu dan putrinya ragu sejenak, lalu berkata, kami tidak punya pakaian. Bisakah kami keluar dan membeli baju sebelum dicuci? Di mana pakaian aslimu? Jia Yapeng bertanya dengan heran. Dia sepertinya tidak melihat penghormatan mereka. Dibakar oleh paman kedua. Tian Yu Jiao berkata dengan menyakitkan. Untuk mengusir kami, paman kedua membakar semua yang ada di rumah kami sementara ibu saya dan saya pergi bertani. Kami tidak punya apa-apa selain pakaian kami.
ada hewan seperti itu di dunia. Jia Yapeng menatap. Paman kedua menangkapnya di penjara selama beberapa tahun. Kalau begitu ayo beli baju, kata Liu Chuifen. Kalau bisa beli di waktu biasa, tapi hari ini adalah malam tahun baru, dan sudah sangat larut, mau beli baju di mana? Vendor itu pun akan kembali untuk tahun baru. Jia Yapeng menghela nafas dan menatap kedua saudara perempuannya. Meski kedua kakak beradik itu masih tumbuh, tingginya sekitar 1,65 meter. Diperkirakan setidaknya 1,70 meter di masa depan. Liu Chuifen memperkirakan tingginya juga sekitar 1,70 meter. Dia seharusnya hampir tidak bisa mengenakan pakaian kedua saudara perempuannya. Jadi Jia Yapeng meminta kedua saudara perempuannya untuk mencarikan pakaian terbesar, satu set pakaian masa kecil, lalu memilih pakaian dalam bersih dengan ukuran yang sama dan memberikannya kepada ibu dan anak perempuan Liu. Mereka diminta untuk berganti pakaian tua tersebut untuk mandi. Kemudian pakaian mereka langsung dibuang ke tempat sampah oleh Jia Yapeng. Kalau ditinggal di rumah, saya khawatir tidak semua virus bisa dibuang. Ketika Jia Yapeng kembali dari membuang sampah dan duduk di kursi santai di ruang tamu sebentar, dia mendengar suara malu-malu di telinganya berkata, "Bos, apakah Anda ingin saya memasak untuk Anda?" "Tentu saja, aku kelaparan sampai mati." Jia Yapeng mengatakan setengahnya dan memasukkannya ke tenggorokannya. Saat ini, Liu Chuifen baru saja keluar dari kamar mandi dan mengenakan satu set kemeja dan celana jeans Jia Feng. Karena sedikit lebih kecil. Karena sudah terlalu lama lapar, sosok Liu Chuifen cukup kurus, yang pada dasarnya tidak berbeda dengan batang korek api. Maafkan Jia Yapeng. Dia telah menjadi anak laki-laki murni sepanjang hidupnya. Dia tidak tahu bagaimana membedakannya dengan mata telanjang. Bahkan jika dia diberi penggaris, dia tidak berani mengukurnya. Akhirnya, ketika Jia Yapeng melihat wajah Liu Chuifen, seluruh orang itu hampir melompat dari kursinya. Sebelumnya, karena wajahnya terlalu kotor, gelap, dan bau, Jia Yapeng tidak tertarik untuk melihat lebih jauh. Setelah mencuci putih sekarang, Liu Chuifen akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Tuhan tahu bagaimana dia melakukan kelas ini dengan punggung menghadap ke langit menghadap lus di pedesaan. Nah, ini bukan intinya. Intinya adalah ketika Jia Yapeng melihat wajahnya dengan jelas, rambutnya berdiri. Apakah itu Liu Chuifen atau Wen Bixia di depannya? Dua pria seperti dua kacang polong tidak sama, mereka 8 sama. Sepertinya Jia Yapeng benar-benar menemukan harta karun kali ini. Bab 29. Segera, Jia Yapeng menemukan bahwa dia sepertinya telah menggendong dua bayi, karena Tian Yu Jiao segera keluar dari kamar mandi. Pada usia 10 tahun, dia terlihat setinggi gadis berusia 14 tahun. Meski kurus, pakaiannya sebesar selebaran. Tapi alisnya sangat indah, dengan kecantikan yang dingin dan murni. Kulit halus dan cerah, seperti keindahan porselen. Apa yang hidup adalah boneka porselen. Itu jauh lebih murni dan indah daripada boneka porselen 10 tahun kemudian. "Bos, di mana dapurnya? Aku harus memasak." Liu Chuifen bertanya beberapa kali. Jia Yapeng bereaksi dari keterkejutannya dan menunjukkan lokasi dapur. Liu Chuifen membawa putrinya ke dapur dan sibuk. Jia Yapeng ditinggalkan sendirian di seluruh ruang tamu untuk mencicipi makanan lezat ibu dan anak itu. "Sayang, aku merasa ada 2 bintang besar yang tinggal di rumahku." Jia Yapeng menyentuh wajahnya yang panas. "Apakah itu Wen Bixia atau boneka porselen? Mereka semua adalah pembunuh pria rumahan dari generasi mendatang." Ketika dia berpikir untuk hidup dengan 2 bintang besar ini di masa depan, dan 2 bintang besar ini masih menjadi pelayannya, Jia Yapeng tidak bisa menahan kegembiraannya. Nah, kegembiraan para pria. "Bos, bisakah Anda membantu saya?" Ketika Jia Yapeng bersemangat, suara lilin lembut Liu Chuifen terdengar di telinganya. "Apa masalahnya?" kata Jia Yapeng. "Bos, saya belum pernah menggunakan apapun di dapur. Bisakah Anda mengajari saya?" Liu Chuifen berkata dengan sedikit malu. "Oh, aku lupa, berbeda dengan di desamu." Jia Yapeng bereaksi. "Ada kompor tanah di pedesaan, membakar kayu bakar untuk memasak, tetapi kota ini telah lama diganti dengan kompor gas cair, serta peralatan seperti tudung asap dan lemari es." Liu Chuifen tidak dapat menggunakannya, yang juga merupakan hal yang biasa.
Untungnya, tidak sulit untuk mengajarkan hal-hal ini. Jia Yapeng pergi ke dapur dan mulai mengajari Liu Chuifen penggunaan berbagai benda, serta penggunaan lemari es dan tudung asap. Terakhir, Jia Yapeng menundukkan kepalanya dan memperkenalkan cara menggunakan gas batu bara sambil memutar katup tangki LNG. HMM. Liu Chuifen belajar dengan sangat serius, karena Jia Yapeng membungkuk dan menghalangi banyak pandangan. Liu Chuifen juga membungkuk dan ingin melihat dengan jelas. Alhasil, setelah perkenalan Jia Yapeng, dia langsung bangun dan memukul tubuh Liu Chuifen dengan seluruh kepalanya. Aduh! Liu Chuifen memanggil dengan lembut, lalu bereaksi dan bertanya dengan ketakutan, "Bos, apakah kamu baik-baik saja? Aku terlalu bodoh untuk menjatuhkanmu." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Jia Yapeng, yang berdiri, terlihat sedikit aneh. Dia benar-benar tidak terluka ketika dia memukul barusan. Sebaliknya, dia sangat nyaman, karena kepalanya benar-benar membentur tempat yang empuk. Rasanya seperti memukul permen kapas. Tidak ada alasan mengapa dia merasa tidak nyaman. Satu-satunya hal yang tidak nyaman adalah ada 2 kacang keras di atas marshmallow. Dia tidak akan memakainya di dalam. Jia Yapeng mengingat rasanya barusan. Sentuhan lembut dan nyata seperti itu pasti tidak dikenakan. Ngomong-ngomong, Jia Feng dan Jia Yue sama-sama kecil. Mereka sepertinya masih memakai oto. Sama sekali tidak ada yang seperti itu. Jia Yapeng tiba-tiba bereaksi dan ingin memahami alasannya. Maaf. Jia Yapeng meminta maaf. "Tidak apa-apa, seharusnya, kata Liu Chuifen buru-buru. "Kalau begitu aku akan pergi." Jia Yapeng melarikan diri dari dapur, kembali ke ruang tamu dan mulai merasakan apa yang dikatakan Liu Chuifen barusan. Haruskah? Apa artinya ini? Jia Yapeng menggelengkan kepalanya dan bertanya-tanya, tetapi ada satu hal yang ingin dipahami Jia Yapeng. Dengan kata lain, sudah lebih dari setengah tahun sejak saya dilahirkan kembali, karir saya berada di jalur yang benar dan mulai berkembang. Saya memiliki lebih dari 100.000 yuan dan menjadi rumah tangga 10.000 yuan. Haruskah saya menemukan seorang wanita? Setidaknya, cari dulu sekretaris dekat. Jika Anda ada hubungannya dengan sekretaris, Anda tidak ada hubungannya dengan sekretaris. Ini adalah kehidupan yang paling membuat iri Jia Yapeng. Apalagi di tahun 1990-an, peran sekretaris sudah dipahami oleh semua orang. Kata Xiaomi bukanlah turunan dari Xiaomi. Fakta membuktikan bahwa masakan Liu Chuifen memang pengungkit. Setelah terbiasa dengan dapur, 3 piring yang mengepul dan 1 sup disajikan dalam waktu kurang dari 1 jam. Awalnya, Liu Chuifen ingin membuat 6 hidangan dan 1 sup, tetapi kulkas di rumah kosong, jadi dia memesan. Tapi untungnya, semua orang sangat senang. Jia Yapeng menemani kedua saudara perempuannya untuk menonton gala festival musim semi, dan saat itu sudah lebih dari jam 11 tanpa sadar. "Bos, airnya sudah direbus, kamu bisa mandi." "Wan Bixia?" "Oh tidak," Liu Chuifen berbisik di samping Jia Yapeng. "Oke, aku akan pergi." Jia Yapeng sudah merasa tidak nyaman. Lagi pula, menahan pengemis seperti Liu Chuifen begitu lama, banyak bagian tubuhnya yang digosok menjadi gelap. Jika dia tidak mandi, Jia Yapeng tidak berani tidur. Di rumah Jia Yapeng, dekorasi terbaik mungkin adalah kamar mandinya. Dipengaruhi oleh TV Hong Kong dan TV Fusang, orang tua Jia Yapeng mengikuti mod dan secara khusus membeli bak mandi untuk dipasang di kamar mandi. Berbaring di dalamnya untuk mandi jelas merupakan salah satu kenikmatan yang paling membahagiakan. Kerugian terbesar dari bak mandi adalah sangat merepotkan untuk dibersihkan, tetapi dengan Liu Chuifen, pengasuh kecil, Jia Yapeng tidak perlu mengkhawatirkan segalanya. Segera, seluruh kamar mandi diselimuti uap berkabut, dan semuanya menjadi sedikit tidak nyata. Jia Yapeng terbenam di air hangat, jika tidak, dia memiliki perasaan bahagia kembali ke ibunya. Rasa bahagia ini membuat Jia Yapeng menutup matanya. Saya tidak tahu berapa lama. Jia Yapeng tiba-tiba merasakan satu tangan masuk ke dalam air, lalu meraih tubuhnya. "Siapa ini?" seru Jia Yapeng. "Bos adalah aku." Suara halus Liu Chuifen datang dari telinganya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Jia Yapeng ketakutan. Ini adalah pertama kalinya seorang wanita masuk saat mandi setelah dia hidup begitu lama.
Aku akan memandikanmu. Liu Chuifen berbisik. Tapi aku tidak memintamu untuk memandikanku. Jia Yapeng tidak tahu ekspresi apa yang harus ditunjukkan. Apakah kamu terkejut? Atau bahagia? Tapi di kampung halaman kami, ketika seorang laki-laki mandi, perempuan harus memandikannya. Inilah yang harus dilakukan oleh kami para perempuan. Jika kami tidak melakukannya, kami bukanlah perempuan yang berbudi luhur. Kata Liu Chuifen. Tapi laki-lakimu adalah suamimu dan aku bosmu. Ini berbeda. Kata Jia Yapeng. Sama saja. Baik suami maupun bos adalah laki-laki, dan tugasku adalah melayanimu. Liu Chuifen menundukkan kepalanya. Suami tua itu tidak bisa memberiku 300 yuan setahun. Kamu jauh lebih baik bagiku daripada suamiku, dan aku harus melayanimu dengan lebih baik. Apakah kamu ingin aku melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh suamiku? Jia Yapeng bergumam. Tentu saja, dia hanya bergumam di dalam hatinya. Namun, Jia Yapeng bukanlah protagonis laki-laki munafik itu. Begitu dia datang, dia akan merasa nyaman. Dia hanya mandi. Ini bukan masalah besar. Nikmati saja sendiri. Jia Yapeng berpikir begitu dan setuju. Jadi, Liu Chuifen, seorang pengasuh baru, mulai dengan terampil memandikan Jia Yapeng. Bab 30. Belum lagi Liu Chuifen sering memandikan anak buahnya di rumah, jadi dia cukup ahli. Jia Yapeng sedikit mengambang. Tapi kecelakaan ini selalu terjadi dari waktu ke waktu. Liu Chuifen tidak tahu apakah dia menginjak lembung sabun. Satu kaki terpeleset, dan seluruh orang langsung menuangkannya ke dalam bak mandi. Untungnya, Jia Yapeng cepat di mata dan tangannya dan memeluk Liu Chuifen, kalau tidak dia akan memukul kepalanya. Justru karena pelukan itulah sentuhan dari lengan dengan jelas memberitahu Jia Yapeng bahwa pihak lain hanya mengenakan. Nah, berikut hasil yang serasi. Ketika Jia Yapeng menciutkan lehernya dan masuk ke dalam selimut, dia tertegun menemukan bahwa ada semburan kehangatan di selimut. Selimut dan spraynya hangat, seperti selimut listrik. Kapan saya memasang selimut listrik di tempat tidur? Jia Yapeng merenung, dan kemudian merasakan sesuatu yang hangat menghantam di belakangnya, dan kemudian benda itu membuat aduh. Siapa ini? Jia Yapeng meminta untuk kedua kalinya malam ini. Ini aku, bos. Terdengar suara lilin lembut dengan Liu Chuifen. Yu Jiao. Kenapa kamu ada di rumahku? Seru Jia Yapeng. Aku di sini untuk menghangatkan tempat tidurmu. Tian Yu Jiao berbisik. Ibumu memintamu untuk datang. Jia Yapeng tiba-tiba terdiam. Tidak, aku sama di rumah. Ayahku ingin aku menghangatkan tempat tidurnya sebelum tidur. Dia mengatakan inilah yang harus dilakukan oleh seorang anak perempuan yang berbakti. Kata Tian Yu Jiao. Ayahmu sangat berbakat. Jia Yapeng menghela nafas. Baiklah, tugasku sudah selesai. Aku akan menghangatkan tempat tidur ibuku. Detik berikutnya, Tian Yu Jiao dengan terampil bangkit dari tempat tidur dan melarikan diri dari kamar Jia Yapeng. Aku benar-benar menghasilkan banyak uang. Jia Yapeng menghela nafas, lalu menghirup sedikit aroma gadis yang tertinggal di selimut dan pergi tidur. Dilempar ke jam 12, Liu Chuifen melayani kedua gadis itu untuk tidur nyenyak dan kembali ke kamarnya dengan lelah. Keluarga Jia Yapeng memiliki banyak kamar kosong, dan tempat tidur di dalamnya sudah jadi Liu Chuifen dapat check-in selama dia merapikan sedikit, dan telah menjadi rumah kecil untuk ibu dan putrinya. Begitu dia masuk ke dalam selimut, Liu Chuifen merasakan suhu tubuh yang familiar. Tampaknya putrinya kembali dengan selamat. Dari pengalaman sebelumnya di kamar mandi, Liu Chuifen tahu bahwa Jia Yapeng pada umumnya adalah pria yang baik, dan ibu serta putrinya aman di sini. Bu, di sini enak. Tian Yu Jiao memikirkan hari-hari ketika dia tidur di gua jembatan beberapa hari yang lalu. Dia tidak bisa menahan nafas. Tapi dia tidak berpikir begitu. Tubuh Liu Chuifen mulai bergetar. Bu, kenapa kamu menangis? Tian Yu Jiao tiba-tiba merasa bagian belakang kepalanya basah. Dia menoleh dan menemukan ibunya menangis. Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya tidak menyangka ibu kita dan aku bisa makan cukup hari ini, memiliki rumah dan tempat tidur yang begitu besar untuk tidur, memelukmu dan berbaring di selimut hangat. Liu Chuifen tidak bisa menahan air matanya. Tahukah Anda,
Mereka berdua bermalam di bawah jembatan Lijiang dan meringkuk di sudut malam itu, angin timur yang dingin terus meniup pakaian dan tubuh mereka, dan perut mereka kosong tanpa makanan. Liu Chuifen bahkan pernah berpikir bahwa ibu dan anak perempuan mereka akan mati tanpa diketahui di kota dingin tempat ini pada malam tahun baru. Siapa sangka betapa ajaibnya nasib hidup ini. Sekarang setelah mereka memiliki makanan, rumah, dan punggung yang hangat, hidup mereka bisa tenang. Ya, Jiao Jiao juga merasa sangat bahagia. Tian Yu Jiao mengebor ke pelukan ibunya. Ini semua kebaikan Paman Jia. Paman Jia benar-benar orang terbaik di dunia. 1000 kali lebih baik daripada paman kedua. Paman keduamu bukan manusia dan tidak pantas dibandingkan dengan Paman Jia. Tunggu, Yu Jiao, kamu tidak bisa memanggil Paman Jia. Nanti kamu akan menelepon saudara Jia. Liu Chuifen mengoreksi. Mengapa? Karena kau gadis pelayan kecilnya. Liu Chuifen menghela nafas. Tidak ada gunanya tanpa alasan di penghujung hari. Di kampung halaman kami, jika seseorang mengadopsi seorang gadis liar tanpa ayah atau ibu, memberinya makanan dan pakaian dan membiarkannya belajar, itu semua untuk menemukan seorang anak perempuan angkat. Hukum. Jadi, aku menantu saudara laki-laki Jia sekarang? Gadis kecil itu menatap. Apakah kamu mau? Liu Chuifen berhenti, mengatupkan giginya dan berkata, jika kamu tidak menyukai saudara Jia, ibuku akan membawamu keluar dari sini besok. Ibuku akan mencari pekerjaan lagi dan akan menemukan cara untuk mengembalikan uang hari ini kepadanya. Jangan. Di sini enak. Aku hanya ingin tinggal di sini. Memikirkan hari-hari tidur di jalan beberapa hari yang lalu, Tian Yu Jiao segera melepaskan ide berbahaya ibunya. Lagi pula, bukankah saudara Jia masih tampan? Dia lembut, tampan dan tampaknya memiliki banyak uang. Bu, aku ingin menjadi menantu saudara laki-laki Jia dan menjadi menantunya di masa depan. Gadis kecil itu berkata dengan serius. Gadis kecil ini, saat ini, tidak mengerti apa keputusan penting menantu angkat anak itu untuk kehidupannya di masa depan. Putri yang baik, jangan salahkan ibumu karena memutuskan hidupmu. Tian Yu Jiao segera tertidur. Liu Chuifen berbisik pada dirinya sendiri sambil membelai punggung putrinya. Ibu telah melihatnya akhir-akhir ini. Hanya ketika kita para wanita menemukan pria yang cakap, barulah kita bisa menjalani kehidupan yang baik. Segala sesuatu yang lain tidak penting. Bos adalah pria yang baik, kaya dan cantik. Dia adalah pilihan terbaikmu. Ibu akan membiarkanmu menjalani kehidupan yang baik tanpa mengkhawatirkan makanan dan pakaian. Ikuti bos dan kamu akan menjalani kehidupan yang baik sebagai makhluk abadi. Segala sesuatu yang lain tidak penting. Tidak masalah.